Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini kita akan memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sebelum itu kita akan memulai yel-yel kita. Adik-adik bangkit berdiri dan kita sama-sama mulai yel-yel kita. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. Sekali lagi adik-adik. 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids go go and go, 3G Kids. 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow bersinar seperti karakter Kristus. Dan go pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu untuk K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah 3G Kids. Kami kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, mari kita memuji Tuhan sebab kasih Allah tak berkesudahan bagi hidup kita. Ayo adik-adik, kita semangat memuji Tuhan, tepuk tangan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi adik-adik. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Ayo adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku,
Tuhan Tuhanku. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi hari-hari. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kajian akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus, sekarang anak-anakmu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahan adik-adik dapat dikumpulkan di rumah dan dititipkan ke orang tua lalu dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, tiba saat kita menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita. Kita bersyukur sebab Tuhan selalu memelihara hidup kita. Aku
Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Angel. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Angel di dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ayo semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, menjamah hati kami dan biarlah firman-Mu boleh tinggal dan bertumbuh di dalam hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Angel memulai cerita firman Tuhan pada hari ini, Kak Angel ingin mengingatkan kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah mengerjakan aktivitas yang telah diberikan minggu lalu? Apakah adik-adik sudah menghafalkan ayat hafalan yang telah diberikan? Wah, luar biasa ya semuanya. Terus setia, terus mengerjakan aktivitas kita dan menghafalkan ayat hafalan kita. Biarlah itu semua dapat memberkati kita adik-adik. Nah adik-adik, minggu lalu Pak Handri telah bercerita kepada kita semua tentang kehidupan Saulus. Adik-adik masih ingat? Nah adik-adik, Kak Angel akan ingatkan kepada kita semua. Minggu lalu Pak Handri telah bercerita kepada kita tentang kehidupan Saulus. Dia yang sebelumnya adalah orang yang sangat tidak menyukai tentang pemberitaan firman Tuhan. Dia adalah orang yang selalu mengancam dan membunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah setelah dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memulihkan hatinya dan dia menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Kemanapun dia pergi, dia selalu memberitakan tentang Injil Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Adik-adik silahkan duduk dengan tenang dan kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, ketika Saulus telah bertobat, dia selalu menceritakan tentang firman Tuhan adik-adik. Dia pun bersama murid Tuhan bernama Barnabas, kemanapun mereka pergi, mereka selalu memberitakan tentang firman Tuhan adik-adik. Nah pada suatu hari, adik-adik tahu ketika Saulus dan Barnabas mereka sedang menceritakan tentang firman Tuhan di suatu kota adik-adik. Adik-adik tahu waktu itu banyak sekali orang mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Saulus dan Barnabas. Nah adik-adik tahu ketika mereka sedang bercerita, ada seseorang yang sakit. Dia sudah lumpuh sejak lahir adik-adik. Dia sedang duduk di tempat itu dan adik-adik tahu ketika Saulus dan Barnabas sedang menceritakan tentang firman Tuhan, tiba-tiba Saulus pun menatap orang tersebut dan Saulus berkata, adik-adik tahu Saulus berkata seperti apa? Saulus berkata bahwa orang itu dia beriman kepada Tuhan dan dia dapat sembuh. Wah adik-adik, sangat luar biasa ya. Setelah Saulus berkata bahwa dia beriman dan dia dapat sembuh, dan Saulus pun berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan adik-adik tahu setelah Saulus berkata seperti itu, orang tersebut yang sakit, dia berdiri dan dia dapat berjalan adik-adik. Wah, tepuk tangan dong semuanya. Nah setelah dia dapat berjalan, kemudian orang banyak di tempat itu, mereka pun terkejut. Wah, bagaimana bisa orang tersebut, dia dari lahir dia tidak bisa berjalan, tetapi ketika Saulus berkata seperti itu, dia bisa berjalan. Semuanya takjub, semuanya
kaget akan hal itu adik-adik. Nah, kemudian adik-adik tahu setelah mereka melihat hal tersebut, kemudian mereka berpikir bahwa Saulus dan Barnabas ini adalah dewa yang dahulu disembah oleh mereka di tempat itu. Waduh, kok bisa ya mereka berpikir seperti itu? Kemudian Saulus dan Barnabas, mereka pun melepaskan jubahnya dan mereka berkata, "Kami adalah manusia biasa seperti kalian. Kami datang ke tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan kepada kalian. Biarlah kalian tidak menyembah kepada dewa lagi, tetapi kalian percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi, yang telah menciptakan lautan, yang telah menciptakan semuanya ini." Nah, adik-adik, begitulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Pelajaran firman Tuhan yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik semua, yang pertama adalah kita belajar dari kehidupan orang yang sakit itu, orang yang lumpuh itu. Ketika Saulus berkata bahwa dia beriman dan dia dapat disembuhkan, adik-adik tahu saat itu ada banyak sekali orang, tetapi kenapa dia yang disembuhkan, dia yang mendapat mujizat dari Tuhan? Karena dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan. Ketika dia mendengarkan cerita firman Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia percaya dengan sungguh-sungguh, dan dia pun mendapat hal besar dari Tuhan. Tuhan mengerjakan mujizat di dalam hidupnya adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran pertama yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik, yang pertama adik-adik, saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal besar di dalam hidup kita adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang ingin kita capai dari masa kecil kita adik-adik? Mungkin kita ingin menjadi ranking 1 di kelas, atau kita ingin mendapat mainan yang bagus. Nah, semua yang kita harapkan itu, semua yang kita mau itu, di saat kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita adik-adik. Tuhan akan memberikan mujizat yang besar di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita belajar dari masa kecil kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Nah, pasti adik-adik bertanya, bagaimana kita dapat beriman kepada Tuhan, Kak Angel? Nah, adik-adik, Kak Angel ingin beritahu kepada adik-adik, orang yang sakit itu, orang yang lumpuh sejak lahir itu, dia beriman kepada Tuhan. Adik-adik mau tahu? Dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Kak Angel bacakan kepada kita semua. Dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata bahwa, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, adik-adik, di saat kita ingin percaya kepada Tuhan, kita ingin beriman kepada Tuhan, di Alkitab berkata kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhan di mana adik-adik? Mendengarkan firman Tuhan dari cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita harus selalu mendengarnya adik-adik, dan juga kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin membaca Alkitab di rumah. Kita selalu menyembah Tuhan. Di situ iman kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Nah, di saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, semua yang kita inginkan akan Tuhan berikan di dalam hidup kita adik-adik. Nah, kita harus selalu percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, pelajaran firman Tuhan yang kedua yang ingin Kak Angel sampaikan kepada adik-adik, bahwa mujizat yang Tuhan berikan selalu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita dengar tadi, di saat kehidupan dari orang yang sakit itu telah sembuh, dia telah mendapat mujizat dari Tuhan, orang-orang pun berpikir bahwa Saulus dan Barnabas ini adalah dewa. Tetapi Saulus dan Barnabas pun berkata,
Tidak, kami adalah manusia seperti kalian. Kalian harus meninggalkan kepercayaan kalian kepada dewa-dewa dan percaya kepada Tuhan yang selalu melakukan hal-hal besar, yang melakukan mujizat yang besar. Nah, dari cerita yang tadi adik-adik tahu bahwa ketika orang tersebut disembuhkan, orang tersebut menerima mujizat dari Tuhan, orang-orang berpikir bahwa Saulus dan Barnabas ini adalah dewa. Tetapi adik-adik tahu bahwa Saulus dan Barnabas pun kemudian berkata bahwa kami adalah manusia biasa seperti kalian. Kami datang untuk memberitakan firman Tuhan agar kalian percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Dia Tuhan yang besar yang sanggup melakukan hal-hal besar adik-adik. Nah, di saat itu mereka pun tidak mengambil kemuliaan sedikit pun untuk diri mereka, tetapi seluruh mujizat yang Tuhan lakukan mereka berikan kembali kepada Tuhan. Seluruh mujizat yang Tuhan kerjakan mereka kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Angel ingin sampaikan bahwa mungkin kita pernah menonton kartun yang dalam cerita tersebut mereka percaya kepada dewa-dewa. Kak Angel ingin beritahu kepada adik-adik semua bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Tidak seperti dewa-dewa tersebut adik-adik. Kita dari masa kecil kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Dia Allah yang hidup dan Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang baik yang selalu melindungi kita adik-adik dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat bermain kita. Dia Tuhan yang selalu menjagai kita. Adik-adik ada sampai saat ini, itu semua karena perlindungan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin saat ini kita sedang sakit. Nah, seperti orang yang lumpuh itu, di saat kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita adik-adik. Tuhan akan melakukan mujizat yang besar dan kita akan disembuhkan. Dan biarlah seluruh kemuliaan kembali kepada Tuhan adik-adik. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktunya Tuhan akan memulihkan kita semua. Tetap ingat ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal besar di dalam hidup kita. Dan yang kedua, mujizat yang Tuhan berikan selalu untuk kemuliaan Tuhan adik-adik. Nah, sekian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-20 yang berbunyi, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Angel harap kita semua dari masa kecil kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Dan ingat, seluruh yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita harus kembalikan kemuliaan bagi Tuhan adik-adik. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami belajar pada hari ini, biarlah kami dari masa kecil kami dapat percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar yang sanggup melakukan hal-hal besar di dalam hidup kami. Dan biarlah di saat Engkau melakukan mujizat yang besar itu, kami mengembalikan segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Engkau, setia beribadah kepada Engkau, bertumbuh di dalam Engkau, dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
pakai hidup setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di keluarga kami, di sekolah, di lingkungan kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang berbeda, sebab kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi setiap kami sepanjang minggu ini, dan biarlah di dalam minggu ini Tuhan kami menerima berkat-berkat yang besar daripada Engkau. Kami dapat mencapai hal-hal besar, dan biarlah seluruh kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan, dan damai sejahtera-Mu Engkau berikan di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita, dan jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, saat kita mempercayai Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Yang kedua, mujizat yang Tuhan berikan selalu untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa menghafal ayat hafalan yang terambil dari Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru di rumah ya. Ibadah kita telah selesai, adik-adik tetap tinggal di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. God bless you and we love you. Bye. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir.